Enggak, bukan, ini kan saya daftarkan yang lain gitu kan. Yang masuk gitu kan. Dia nggak bisa masuk dari HP-nya dia nih. Oh. Bukannya saya udah masuk, Jen. Oh gitu. Ah. Oh, ya makanya masa pas Junet Itulah. dia nggak bisa ya? Saya kan pakai HP saya nih masuk. Dia kan pakai yang punya dia, yang mau masuk ini, yang anggota baru nih. Cuman kok nggak incorrect itu katanya ya. Coba saya kirim link barunya. Iya Pak P. Coba Pak. Coba suruh ke join meeting tuh Pak Junet. Join meeting ya Pak. Iya. Coba. Yang baru ini. Ya coba. Klik aja kan. Ya, udah. Please tuh nunggu hostnya. Oke Pak Fi, coba acek ke Pak Fi. Oke. Tim. Oke. Terima Pak Fi. Makasih Pak Fi. Udah ya? Makasih Pak Fi. Pak, mungkin mau kita mulai aja ya. Yang lain mungkin bisa nyusul. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk para peserta webinar kita yang pertama. Webinar ini ditunjukkan untuk kegiatan kita tiap tahunnya, yaitu kepelatihan pelatih. Berhubung dengannya ada pandemi ini, kita harus revert atau mengkonvert kegiatan kita yang tadinya kita bisa ketemu tiap tahun menjadi virtual atau online. Di sini materi yang akan kita jelaskan nanti ada 2, yaitu sejarah tentang kriket dan pengenalan organisasi, dengan narasumber yang pertama dari Bapak Albert Tangkudung selaku Sekjen juga di Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia. Saya sebagai moderator, nama saya Afi. Saya juga selaku General Manager di Kriket Indonesia. Di sini saya mau mengenalkan tim saya juga. Di sini ada Mr. Andy Cottam. Andy Cottam ini adalah pelatih nasional Indonesia. Can you say hi, Andy? Hello, hope you're all well and safe, and it's good to be here today. Itu ada Andy. Terus ada Pak Sony Hawo di sini, selaku Kepala Development Nasional di Kriket Indonesia. Pak Sony bisa say hi juga ke semuanya. Halo, selamat sore semua. Selamat sore Bang Hafi. Sore Pak. Selamat sore Andy. Terus ada Pak Melvin di sini, selaku pelatih Kriket Indonesia. Halo. Salah satu tugasnya jalan-jalan ke daerah-daerah. Mungkin ada di sini ada yang pernah ngelihat Pak Melvin di daerahnya. Pak Melvin, bisa say hi? Andy. Nah, di sini juga ada pengurus kita nih, Pak Andrew. Nah, ini salah satu pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia. Mungkin bisa halo-halo ke semuanya, Pak Andrew. Halo semuanya, selamat sore. Nah, di sini ada admin kita juga, Mas Agung. Ya, mungkin baru itu aja tim kita yang masuk. Jadi sekali lagi selamat datang di webinar kita yang pertama. Sebelumnya saya mau membacakan peraturan di sini yang bisa kalian lihat di screen. Jadi semua mikrofon harap di-mute atau dimatikan ketika masuk atau sekarang bisa di-mute. Kalau misalnya memang bisa, silahkan mengganti nama dengan provinsi masing-masing. Jadi contohnya di sini saya namanya Afi, terus ada bagian PCI. Jadi mungkin dari yang lain ini udah saya lihat ada Mas Erik, ini udah udah dikasih provinsinya. Ada
Pak Haji ini dari Jambi, selamat datang. Ada Darmawan dari Sumsel, selamat datang. Mungkin yang lain bisa diikuti juga. Jika ingin bertanya bisa mengangkat tangan atau menekan tombol reaction pada screen kalian. Mikrofon bisa di-mute atau dinyalakan jika sudah dipersilakan atau pada sesi tanya jawab. Nanti akan kita sediakan sesi tanya jawab. Mendengarkan sambutan, penjelasan materi atau diskusi dengan seksama. Jangan lupa untuk mencatat setiap poin penting yang diutarakan. Kalau gitu, ada tambahan Pak Albert? Atau mau kita langsung mulai ke materi? Sudah. Siap. Untuk materi pertama ini 15 menit tentang sejarah kriket. Jadi perlu diingat juga untuk semuanya, absen kalian di tiap sesi di seminar ini nanti yang akan menentukan apakah kalian mendapatkan sertifikat online atau tidak. Jadi tiap sesi ini nanti ada absennya masing-masing. Oh ya, saya perlu kasih tahu juga kalau sesi ini direkam. Jadi semua aktivitas yang ada di layar kalian akan direkam. Mungkin videonya akan kita kirim ke Pengprof. Ini juga live di Instagram, tapi sedikit delay feed-nya. Jadi nanti bisa dilihat juga di Instagram live, atau mungkin ada teman-teman kalian yang tertarik bisa diminta lihat di Instagram kita @cricket_ina. Silakan Pak Albert. Makasih Pak Afi. Tapi mungkin materi yang satu dulu ya. Sorry. Ya mudah-mudahan saya dan Afi cepat nih. Karena ini juga sesi pertama kita. Takutnya ada yang hemat-hemat kuota juga. Oke. Karena ini adalah kepelatihan pelatih level introduction. Berarti adalah kepelatihan pelatih tingkat yang paling basic banget. Biasanya untuk pelatih pemula. Tapi bisa juga atlet-atlet yang pengen ambil sertifikat atau lisensi nanti yang untuk menjadi pelatih kriket. Karena kita ada jenjangnya di kriket ini. Pertama itu ada level introduction, lalu ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, Pak Sony sama Pak Jerry, Pak Melvin tadi levelnya udah level 2 dan level 3. Nah, pertama mungkin saya akan membawakan sejarah kriket, nanti mungkin bisa ditambah oleh Mr. Andy atau Pak Sony. Oke, lanjut. Apa sih itu kriket? Nah, kriket itu, kalau pada belum tahu, kriket itu olahraga kedua terbesar di dunia sebenarnya. Setelah sepak bola. Ya. Nomor 1 itu ada sepak bola, nomor 2 itu kriket. Baru diikuti hoki, tenis lapangan, baru bola voli. Ini fakta yang menarik ya. Tapi di Indonesia agak beda. Next. Lanjut. Oke, boleh lanjut aja. Nah, ini adalah spirit of cricket. Di cricket itu selalu dikenal dengan yang namanya gentleman's game. Karena di kriket itu selalu menjunjung 3, sportivitas, kejujuran, dan saling menghormati. Jarang sekali, bahkan hampir nggak ada di lapangan itu terjadi pertikaian kalau di kriket. Beda kalau kalian lihat sepak bola, atau rugby, atau olahraga tim besar, olahraga tim lainnya. Cuman kalau di kriket itu sangat menghormati 3 ini, sportivitas, kejujuran, dan saling menghormati. Next. Tapi dari mana sih asal kriket tuh? Nah, asal kriket itu dari Inggris. Sama kayak cabang-cabang olahraga lainnya, seperti sepak bola, tinju. Tapi kriket itu mulainya originalnya dari Inggris. Dan dimainkan oleh bangsawan awal-awalnya.
Kalian mungkin bisa cari sejarah kriket di internet, kalian bisa lihat lebih lengkap lagi. Tapi kalau saya lihatnya ada buku juga di sini, Ensiklopedia Kriket. Jadi ini menjelaskan dari sejarah mulainya kriket awal-awal di Inggris. Next. Jadi catatan di arsip bahwa dimainkan awal-awalnya di selatan Inggris. Dan waktu itu yang bantu mengembangkan adalah universitas-universitas di Inggris. Contohnya, ada Universitas Oxford sama Universitas Cambridge. Jadi lulusan-lulusan dari universitas itu bawa pulang permainan kriket itu ke kotanya masing-masing pada saat itu. Namun juga ada catatan yang menunjukkan mungkin pernah dimainkan di Perancis oleh King Edward tahun 1300. Jadi olahraga ini mulainya asalnya dari bangsawan. Kalau lihat foto-fotonya zaman dulu, itu baju-baju bangsawan, orang bangsawan yang main. Next. Nah ini evolusi tongkat kriket ya, dari awalnya yang bentuknya hoki, sampai akhirnya sekarang bentuknya pipih. Mungkin kalau ada yang belum lihat pemukulnya, batnya, minggu depan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di sesi kedua. Next. Dan pada abad ke-18 menjadi olahraga nasional negara Inggris. Lalu di abad ke-17, saat Inggris sudah memiliki koloni seperti Amerika, kriket diperkenalkan di Amerika Serikat. Di sejarahnya juga menunjukkan bahwa baseball dan softball itu adalah bentuk evolusi dari olahraga kriket. Jadi ada yang bilang baseball itu asalnya dari kriket sebenarnya. Karena teknik dasarnya sama. Memukul, melempar, fielding, catching, semuanya sama. Baru pada di Australia diperkenalkan pada 1788. Jadi kenapa ini nyebarnya cepat? Karena pada waktu itu dari Inggris itu dibawa oleh tentara, pedagang, misionaris. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti bawa kriket. Dan mereka bawa udah ke semua penjuru dunia, tapi tidak populer. Misalnya di Cina, di Jepang, itu pernah diperkenalkan, tapi tidak populer. Bahkan di tetangganya di Eropa pun tidak populer gamenya. Tapi beda ceritanya di India, Pakistan, Sri Lanka. Mereka sangat menggemari kriket ini. Ya, termasuk di Amerika dan Kanada udah duluan, tapi tidak populer juga. Bahkan berubah menjadi softball dan baseball. Oke. Next. Ini juga contoh ilustrasi ya. Pemain kriket awal-awal, klub awal-awal. Ya, di Amerika dan Kanada walaupun masuk lebih awal tapi tidak populer. Walaupun tes kriket internasional pertama, walaupun tes kriket itu adalah permainan kriket jenis pertama ya. Itu dulu dipertandingkan antara Amerika Serikat dan Kanada, tapi setelah itu redup ya, nggak ada lagi kriket. Dan untuk pertama kalinya Laws of Cricket itu disusun tahun 1744. Laws of Cricket itu disusun oleh Maryland Cricket Club di Lords. Jadi Lords itu jadi sebagai tempat berdirinya kriket. Jadi semua aturan tentang kriket itu nanti munculnya dari Lords. Bahkan tahun lalu ya, Via, kejuaraan dunia diadakan di Lords. Jadi kriket kembali ke Inggris. Next. Ini juga ilustrasi, ini foto dokumentasi tes kriket pertama. Next. Apa sih tes match itu? Tes match itu diikuti oleh negara-negara khusus doang. Ya. Antara lain, ini catatan World Cup history ya. Berapa piala dunia yang pernah direbut oleh negara-negara yang kriket dipertandingkan. Sampai tahun lalu, Inggris menang. Oke, next. Oke, masuk ke paparan kedua mungkin.
Kita langsung lanjut aja ya, nanti bagian sesi tanya jawab setelah paparan kedua. Hari ini live Instagramnya ada masalah, jadi sebentar. Jadi itu tadi sejarahnya cuma singkat ya. Saya cuma singkat sedikit dari satu buku yang saya baca dan beberapa yang dari internet. Tapi kalau kalian punya waktu mau lihat penasaran apa sih kriket, kalian bisa buka website bisa Google. Apa sih kriket, dari mana sih asalnya? Karena cabang olahraga ini cabang olahraga yang besar ternyata. Itu tadi fakta yang saya sebut tadi, bahwa kriket itu olahraga nomor 2 terbesar di dunia. Bahkan di India tuh liga kriketnya itu penghasilannya sama kayak penghasilan atlet IPL, English Premier League, liga sepak bola di Inggris. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan organisasinya. Apa sih organisasi yang menaungi kriket di Indonesia? Itu adalah Persatuan Kriket Indonesia. Apa sih federasi internasionalnya? Apa sih FIFA-nya? Kalau di sepak bola FIFA, kalau di Indonesia itu, kalau di kriket itu adalah ICC, International Cricket Council. Next. Ini mungkin sejarah nanti bisa dibantu tambahkan oleh Pak Sony. Ya. Jadi awalnya itu dimulai oleh yayasan. Jadi sebelum jadi PB, sebelum jadi PCI itu adalah Yayasan Kriket Indonesia. Dibentuk tahun 2000 oleh penggemar olahraga kriket. Yang tujuan awalnya adalah memasyarakatkan kriket. Berkembang khususnya waktu itu di Jakarta, Bogor, dan Bali. Lalu yayasan ini diakui Federasi International Cricket Council itu baru tahun 2002 dan menjadi anggota ICC EAP. Apa sih ICC EAP? EAP itu East Asia Pacific. Asia Pasifik. Tahun 2009, Kejurnas pertama kali diadakan U15 di Jakarta, pesertanya 13 provinsi. Di tahun yang sama, ICC EAP U15 Trophy diadakan di Indonesia. Partisipasinya adalah 7 negara anggota ICC. Baru pada tahun 2011, Kriket Indonesia resmi menjadi pengurus pusat Kriket Indonesia, PPPCI. Ya. Sama kalau di sepak bola namanya apa? PSSI. Kalau kriket itu di Indonesia namanya PCI, pengurus PPPCI, pengurus pusat Persatuan Kriket Indonesia. Ya. Ditandai dengan diterimanya PCI sebagai anggota KONI Pusat. Jadi kita diterima dan dilantik waktu itu oleh KONI Pusat tahun 2011. Jadi PCI setelah dilantik menjadi badan non-profit yang bertugas untuk mengembangkan olahraga kriket di Indonesia. Ya. Next. Nah, sejak dilantik pada tahun 2011, setiap tahun PCI sukses mengadakan Kejurnas. Ya, agenda tahunan ya, nanti saya jelaskan. Saat ini Persatuan Kriket Indonesia memiliki 14 pengurus provinsi dan 3 asosiasi. Lalu pada pertama kalinya 2011 PCI dapat mendaftarkan diri menjadi salah satu cabang olahraga yang dieksebisikan pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2012 di Riau. Jadi sebelum dipertandingkan sebagai olahraga medali itu harus dulu dieksebisikan. Dan kalau dieksebisikan itu mesti pakai dana pribadi, dan saat itu kita bisa buat eksebisi kriket di Riau. Baru pada tahun 2016 kriket dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional
secara ofisial. Lalu pada bulan Juli 2015, PPPCI melalui rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia diterima menjadi rapat Komite Olimpiade Indonesia. Jadi kita tahun 2015 baru diterima oleh Komite Olimpiade Indonesia. Apa bedanya KONI? Apa bedanya KOI? Jadi KONI itu membantu kita mengembangkan olahraga kriket di daerah-daerah. Nah, kalau KOI itu membantu kita mengirimkan atlet ke ajang-ajang multi-event seperti SEA Games, Asian Games, Olimpik. Kebetulan kriket baru dipertandingkan di SEA Games dan Asian Games saja. Itu juga tergantung tuan rumah. Tuan rumah mau ada kriket atau tidak. Karena dalam sejarah di SEA Games pertama kalinya diadakan tahun 2017. Dan kita ikutan, kita partisipasi. Dan dalam sejarah Asian Games, kriket sudah pernah dipertandingkan di tahun 2010 dan 2014 di Cina dan di Korea Selatan. Cuman di 2018 IOC tidak menginginkan kriket dipertandingkan di Indonesia saat itu. Next. Nah, pada bulan September 2016 di Jawa Barat, SEA Games 2017. Nah, di SEA Games 2017, tim nasional putri berhasil memperoleh posisi 2 dan tim nasional putra memperoleh medali perunggu. Jadi, yang putri dapat perak, yang putra dapat perunggu. Di antara 6 negara Asia Pasifik yang mengikuti SEA Games saat itu. Next. Ini visi kita ya, kita cuma menjelaskan sedikit tentang visi kita. Visi kita adalah olahraga untuk semua kalangan masyarakat yang menyatukan Indonesia melalui prestasi dan membangkitkan kebanggaan nasional. Next. Misi, kurang lebih jabarannya visi. Next. Ini strategi, next. Nah, perlu kalian ketahui juga sebelum mengenal kriket, bahwa kriket itu memiliki 20 pengurus provinsi dari Aceh hingga Papua. Ada 20. Kriket juga anggota resmi, tadi sudah dijelaskan, dari KONI Pusat, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Komite Olimpiade Indonesia. Kita juga terdaftar resmi di Federasi Internasional ICC, International Cricket Council. Kebetulan masuk yang di daerah Asia Pasifik. Kita juga menaungi asosiasi. Di bawah kita ada satu asosiasi, Jakarta Cricket Association. Dulu ada 3. Bogor Cricket Association, Bali Cricket Association, sama Jakarta Cricket Association. Cuman sekarang tinggal 1. Yang 2 udah merger ke provinsi. Kita juga saat ini ada kerjasama dengan WACA, Western Australia Cricket Association. Next. Ini adalah ke-20 anggota kita dari Aceh sampai Papua. Ada Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, DKI, dan lain-lainnya. Next. Nah, ini program tahunan kita. Setiap tahun tuh kita buat kejuaraan nasional senior, kejuaraan nasional junior, Indonesian Cricket League, Bali Cricket League, Bali International Sixes, Kartini Cup, Independence Day Cup, kepelatihan pelatih, kepelatihan wasit, sosialisasi sekolah, rapat kerja nasional, dan tryout. Itu pasti kita lakukan tiap tahunnya. Kecuali tahun ini. Tahun ini ya kalian tahu sendiri, tahun yang agak sial untuk semua sektor olahraga juga kena imbasnya. Jadi kita sama sekali belum bisa melaksanakan program tahunan. Kecuali rapat kerja nasional, untung sudah kita bisa laksanakan sebelumnya. Nah, kepelatihan pelatih ini kita ganti formatnya dengan seperti ini.
melalui webinar, melalui aplikasi Zoom, aplikasi Windows, aplikasi sejenisnya lah ke depan. Next. Kita juga ada program 2 atau 4 tahunan, yaitu mengikuti atau mengadakan Pekan Olahraga Nasional. Kita udah mengadakan PON sebelumnya di Jawa Barat, dan tadinya tahun ini udah siap, kita udah buat 2 lapangan di Papua. Tapi apa daya, pandemi datang duluan. Lalu ada Pekan Olahraga Mahasiswa, itu sudah kita laksanakan juga tahun lalu di DKI Jakarta, Pomnas, itu diadakan 2 tahun sekali. Nanti 2 tahun lagi akan diadakan di Sumatera Barat, Padang. Lalu ada SEA Games. Mudah-mudahan kalau pandemi ini selesai dan kriket dipertandingkan di Vietnam, mudah-mudahan kita bisa ikut. Lalu ASEAN Games rencananya di Cina, itu olahraga kriket juga udah masuk. Mudah-mudahan kita nanti qualify untuk main di ASEAN Games tahun 2022. Next. Lalu kita punya program dengan asosiasi, itu ada Liga Kriket Jakarta, ada Jakarta International Sixers. Next, lanjut. Nah, ini kejuaraan internasional yang pernah diikuti oleh tim putra ya. Yang paling baru itu 2 tahun lalu ICC EAP World Cup Qualifier di Filipina tahun 2018. Mestinya kita tahun ini ada juga kompetisi sejenis di ICC EAP, cuman karena pandemi kemungkinan besar akan ditunda dan belum tahu kapan. Kita juga tim putra kita pernah main di Sri Lanka, SEA Games, di Malaysia, di Australia udah bolak-balik, di Kuala Lumpur, di Jaipur, India, di New Zealand, di Samoa. Banyak kan kita main di Australia. Bahkan sebelum tahun 2011, mungkin nanti Pak Sony bisa nambahkan, karena Pak Sony juga dulu main. Juga pertandingan sebelum tahun 2011. Next. Nah, kalau kejuaraan internasional yang diikuti tim putri itu baru mulai tahun 2015. Jadi tim putri kita ini tergolongnya sebenarnya baru. Cuman ya, alhamdulillah bisa dapat perak di SEA Games 2017. Nah, ini pengalaman-pengalaman mereka main. Tahun lalu pernah ikut qualifier di Vanuatu, lalu di kejuaraan di Filipina juga, dan Thailand. Lalu kejuaraan di Sri Lanka 2 tahun lalu, Korea Selatan, Malaysia, dan Jaipur, India. Dan rata-rata hasilnya memuaskan. Next, lanjut. Nah, ini meningkatnya popularitas kriket diiringi dengan makin banyaknya jumlah kompetisi per tahun yang diadakan PCI. Jadi sampai tahun lalu yang kita terima dari daerah-daerah itu udah ada 35 kompetisi. Kompetisi ini seperti Persenijar, lalu ada Porprov, dan lain-lain itu masuk ke kompetisi. Dan kompetisi kita tiap tahunnya makin banyak. Lanjut. Dan tim yang bermain dalam kriket pun otomatis juga banyak. Tadinya kita prediksi tahun ini pun jadi tambah banyak, cuman ya karena pandemi pasti prediksinya salah. Next. Nah, ada peningkatan signifikan juga dalam 5 tahun terakhir dalam jumlah orang Indonesia yang sudah terlibat dalam kriket. Di data disebutkan 50.000, cuman aslinya 100.000 tahun lalu. Next. Ini juga prediksi kenaikan kompetisi kita dari senior, junior, sama yang modified. Mestinya juga tahun ini meningkat banyak. Next. Nah, ini ranking kita. Ini patut kita banggakan karena pada awal terbentuk PCI,
itu ranking internasional kita dari kurang lebih 110 anggota lebih ya, Pak Afi ya. Dari 110 negara lebih, itu kita ranking 90 2011. Dan tiap tahun naik. 2012 jadi ranking 60, 2013 57, sampai 2017 kita di tingkat 29 dari 110 negara. Sampai akhirnya tahun lalu kita ada di posisi 34. Next. Ini jalur pengembangan provinsi. Ini mungkin pengurus provinsi kalian udah tahu. Tapi kalian mesti tahu juga, ini ada tingkatan-tingkatan yang kita pakai untuk mengembangkan olahraga kriket, mulai dari pengenalan sekolah. Mungkin kalau kalian nanti jadi pelatih, mulainya dari sekolah. Nanti masuk ke turnamen sekolah, kalian ikut Porprov, atau O2SN, Persemijar, lalu masuk ke Liga Junior, Liga Senior, baru akhirnya nanti mungkin jadi pelatih tingkat provinsi. Dan nggak menutup kemungkinan jadi pelatih nasional. Next. Nah, ini ada sedikit gambaran tentang ICC, FIFA-nya kriket. Ya. Kita punya 140 negara kriket. Ini belum termasuk yang tes kriket tadi saya sebutkan di awal-awal ya. Jadi sebenarnya ada sekitar berapa? Lebih dari 110 negara. ICC itu terbagi dalam 5 regional member. Itu ada Asia Pasifik, ada Asia, ada Eropa, ada Afrika, dan ada Amerika. Dan kita masuknya di Asia Pasifik, East Asia Pacific. 11 negara, di situ ada, kita masuk satu region sama Korea Selatan, kita sama Australia, Cook Island, Fiji, Jepang, New Zealand, Papua Nugini, Filipina, Samoa, dan Vanuatu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin kalian udah pernah lihat, atau mungkin kalian dulu asalnya dari sini. Ini bentuk contoh sosialisasi sekolah yang PCI lakukan, yang provinsi lakukan juga. Next. Ini ada contoh turnamen sekolah yang pernah kita laksanakan juga di Jawa Tengah, di Sumut, di Jakarta, di Jawa Barat. Ini turnamen sekolah di Jakarta, ini di Sumut. Lanjut, di Jawa Barat juga pernah kita adakan workshop kepelatihan. Tiap tahun kita laksanakan, termasuk webinar ini juga workshop. Kejuaraan nasional, yang pasti kita laksanakan setiap tahun. Nah, ini Pekan Olahraga Nasional pertama di Riau dulu. Ini eksebisi. Kita adakan di lapangan atletik dulu, di Riau. Next. Nah, ini Pekan Olahraga Nasional yang udah resmi ya, yang udah medali di Jawa Barat. Waktu itu pakai 2 lapangan. Ini kejuaraan internasional yang pernah kita ikuti juga di Lismore, kalau nggak salah. Ini timnas kita tahun 2014. Lanjut. Ini bentuk rapat kerja nasional kita, pengurus. Lanjut. Ini waktu itu kita masuk program Indonesia Emas di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lanjut. Ini ketika kita diterima menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia. Ini kita ketemu pejabat untuk memastikan keikutsertaan kita pada SEA Games 2017 waktu itu. Dan memastikan keikutsertaan pada Asian Games, walaupun waktu itu kita jadinya dicoret. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Albert. Mungkin saya mau bilang mungkin ada tambahan dulu dari Coach Andy. If you have any additions to cricket history that you want to share about?
Yeah, just that the first international cricket match was held in 1844 in the UK. Cricket started in the south of England. There's over 1,000 cricket grounds in the UK, with 18 professional teams to choose the England team from. It's held in 2 divisions, Division 1, Division 2, with 9 teams in each division. Jadi match pertama kriket itu di Inggris pada tahun 1884. Terus sekarang udah lebih dari 1.000 lapangan yang tersedia di Inggris. Selain itu juga ada 18 tim yang what's the name of the league in England? The County Championship. Di nama liganya itu County Championship. Ada 18 tim, 2 divisi, 9 tim di tiap divisi. And the last thing I was going to say was most towns in the UK have their own cricket, so that's why there's over 1,000 cricket pitches in the whole of the UK. Jadi setiap kota di Inggris memiliki setidaknya 1 lapangan, jadi makanya ada lebih dari 1.000 lapangan yang ada di Inggris. Okay. Terus saya mau pindah ke Pak Sony, mungkin ada tambahan mengenai sejarah organisasi kriket di Indonesia, menularnya kriket di Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Jadi sebenarnya kriket Indonesia itu diterima sebagai anggota ACC itu di tahun 2001, yang masih pusatnya di London, dan sekarang pusat ACC itu pindah di Dubai, dari London pindah ke Dubai. Dan di tahun 2002 terbentuk tim nasional pertama. Jadi tim Indonesia pertama itu main 2002 di Australia, dan kebetulan saya main di tim Indonesia saat itu sebagai vice captain. Dan di 2004 tim nasional ini masih dibiayai oleh yayasan, juga main di Jepang, di kota Fuji tahun 2004, dan 2005 di Vanuatu. 2005 di Vanuatu, 2007 di Auckland, dan di 2004 itu kita mengirim tim U15 pertama, itu main di Melbourne. Dan itu kita ada di peringkat 2. Waktu itu kita mengalahkan Fiji, Tonga, Samoa, dan kalah dari PNG. Itu 2004 U15 pertama kali tim nasional Indonesia. Dan di 2007 ada timnas main di Auckland kalau tidak salah. Dan 2009 di PNG. Jadi sebenarnya walaupun kita baru diterima KONI Pusat 2011, tetapi timnas itu udah main dari 2002. Sudah ada timnas yang bisa mixer antara tim orang Indonesia dengan ekspat, yang syaratnya orang ekspat yang sudah bisa tinggal di Indonesia lebih dari 4 tahun. Jadi itu sedikit sejarahnya. Dan untuk sejarah kriket dunia, kriket sebenarnya dibagi dalam beberapa region. Jadi ada region Amerika, ada region Eropa, ada Amerika Latin, ada Asia, ada Asia Pasifik, dan Indonesia masuk dalam region Asia Pasifik. Ya. Jadi waktu diterima kita 2001, kita memang masuk dalam region Asia Pasifik, sehingga kita lebih banyak mainnya ke Australia dan negara-negara Pasifik. Jadi jarang kita mainnya ke Malaysia dan Singapura, mereka masuk di region Asia. Dan saya pikir itu untuk sejarahnya sedikit, Pak Afi. Sudah banyak tadi disampaikan oleh Bang Albert. Baik, terima kasih Pak Sony. Ya.
Selanjutnya saya mau buka ke sesi tanya jawab kalau ada yang mau nanya. Mungkin bisa angkat tangan atau di situ ada menu reaction. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau di unmute aja berhubung pesertanya banyak, jadi saya ngeliatnya kecil-kecil. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Apa di sini ada yang pertama kali tahu kriket atau udah tahu semua sebenarnya? Kalau mau ngomong silahkan di unmute ya, di bawah bisa di unmute. Sebelumnya udah ada itu juga kok Pak, udah ada belajarnya. Oh, ada yang belum tahu sama sekali? Yang lainnya mungkin. Oke, kalau gitu saya kasih tunjuk video ya. Sebelumnya kita juga punya YouTube, namanya Kriket Indonesia. Di sini saya mau kasih tunjuk company profile kita. Oh, udah follow Instagramnya PCI belum semua? Sudah semuanya. Tahu dari mana, Mas? Sudah. Teman-teman saya sudah semua. Teman-teman. Mungkin It's a very popular sport all around the world. In Indonesia, cricket was an unknown sport until the 1990s. It was centered in Jakarta and in Bali. It was predominantly an expatriate game when we started cricket in Indonesia. The Bali Cricket Association and the Jakarta Cricket Association came together in 2000 to form the Indonesian Cricket Foundation, which was basically aimed at siswa adalah tulang punggung bangsa. Mereka menjadi motor penggerak, bahan yang membanggakan serta menjadi harapan indah untuk Indonesia di masa depan. Kami sangat ingin mengkriketkan Indonesia dan semuanya itu harus difasilitasi dengan baik oleh pemerintah, seluruh stakeholder dan sponsor. Maka dari itu, support yang besar dari sponsor sangat dibutuhkan agar kriket terus menjadi olahraga yang menjanjikan. Olahraga kriket ini telah diakui secara konigal pada tahun 2011. Perkembangan kriket dari tahun ke tahun meningkat yang sekarang kita telah memiliki 17 pengda-pengda yang berada di seluruh provinsi Indonesia. Salah satu cabang olahraga yang diminati baik dari Aceh maupun sampai Papua. Saya sebagai Ketua Umum PT PCI mengharapkan olahraga kriket menjadi salah satu olahraga yang bisa mempererat tali persaudaraan baik di dalam kancah nasional maupun di kancah dunia internasional. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi itu sekilas tentang kriket Indonesia ya. Di sini itu tadi saya nge-play-nya dari YouTube kita itu Kriket Indonesia. Ini saya kirim linknya lewat chat. Nah, mungkin mungkin bisa dilihat juga di situ kita ada beberapa video yang tentang pelajaran kriket juga, dasar-dasarnya. Oke, nggak ada pertanyaan nih dari kalian? Mungkin untuk minggu depan bisa dilihat tentang video yang judulnya apa itu kriket dan format-format dalam permainan kriket. Di YouTube tadi udah ada videonya, linknya yang udah saya taruh di chat, bisa ditonton. Nah, itu sebagai materi permulaan juga untuk kalian supaya tahu macam-macam format kriket, gimana cara mainnya, lewat video yang udah bahasa Indonesia. Jadi udah gampang dimengerti. Oke, kesempatan terakhir, ada yang mau nanya? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Pas saya lihat ini udah banyak atlet juga ya. Jadi mungkin kurang lebihnya udah paham ya. Tapi kalau malu bertanya, nanti kalian bisa langsung WhatsApp saya, Afi, atau Mas Sedikit nih Mas, dari Makassar. Siap. Oh ya, silakan. Ini sepertinya pengurus kriket di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar, sepertinya memiliki kendala yang sama. Terutama dari segi pengembangan olahraga ini kan lapangan ini butuh lapangan yang luas. Nah, kalau kota besar seperti kayak di Makassar itu kan sudah setengah mati kita dapat lapangan yang luas itu. Kami punya pengalaman adakan turnamen di Makassar, kalau tidak salah 2017. Itu kita cari lapangan saja untuk kegiatan lomba itu kan setengah mati. Jadi kalau memang tidak didukung oleh pemerintah daerah, memang pengembangan ini pengurus daerah ini bisa setengah mati untuk kembangkan olahraga ini. Oke, makasih Mas Imron. Jadi mungkin akan lebih baik untuk minggu depan ikut lagi, supaya minggu depan itu akan kita bahas beberapa format permainan kriket, termasuk format-format yang kita mainkan di Indonesia. Nah, di situ mungkin salah satu contohnya itu kita main sixes juga, dan mungkin di sini pelatih-pelatih bisa ngasih pengalaman juga yang mereka membuat kompetisi, tapi di lapangan yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari lapangan kriket, seperti lapangan bola, mini soccer, dan mungkin lapangan basket yang outdoor juga mereka bisa buat kompetisi di situ. Betul ya Pak Sony? Pak Melvin atau Pak Yeri mungkin? Betul Pak. Jadi memang jadi main kriket, boleh saya jawab Bang Afi? Sebenarnya main kriket itu bisa di mana saja, tetapi untuk kompetisi itu udah bisa pakai lapangan bola aja bisa, ya. Jadi kalau untuk tingkat SD-nya bisa lebih kecil, untuk tingkat SMP-nya. Jadi kami di Bali juga hampir Persenijar itu hanya lapangan bola, dibagi dua lagi malah. Itu bisa main, ya. Jadi tidak tergantung pada harus ikut ukuran standar internasional. Nanti peraturannya yang membatasi. Jadi kalau kita punya lapangan kecil, harus sesuaikan dengan peraturannya juga. Peraturan permainannya. Jadi saya pikir itu udah masuk di teknik untuk turnamen, Pak. Jadi kalau pertanyaan tadi memang itu sudah keluar dari materi hari ini. Mungkin dia ikut lagi minggu depan, jadi kita bisa jelaskan apa itu kriket, main di bagaimana.
Sekarang kalau bahas sekarang kan waktunya udah mepet juga. Kan. Ada Baik, Bang pertanyaan Hafiz. tentang organisasi atau sejarah kriket? Ya. Oke, kalau nggak ada, ya. Di Darmawan, Mas. Ya. Mas Darmawan. Mau bertanya, misalnya kita mau melakukan pelatihan pelatih nih di setiap daerah di Sumatera Selatan nih, misalnya kita kan mau butuh pelatih-pelatih yang bagus kayak pelatih nasional seperti Pak Sony, Pak Melvin, itu bagaimana nanti kita menghubunginya Pak untuk kita minta bantuan untuk memberikan materi-materi kan kepelatihan yang untuk provinsi-provinsi yang ada di Sumatera Selatan. Kita kan Provinsi Sumsel mau mengadakan pembuatan pengurus Pemcap dan kota, serta akan ada melakukan sosialisasi untuk pelatihan-pelatihan kepada pelatih Pemkot dan kabupaten. Nah, di sini kami mau meminta bantuan dari pengurus-pengurus pusat, misalnya PCI, untuk membantu memberikan materi-materinya gitu Pak. Gimana kita bisa minta bantuan? Terima kasih. Mungkin Pak Sekjen. Ya, nanti mungkin langsung Mas Darmawan bisa bilang ke pengurus provinsi Sumselnya untuk bersurat ke pengurus pusat untuk meminta misalnya pelatihan wasit atau menjadi wasit di salah satu kejuaraan sekolah atau provinsi. Nanti bisa kita kirim, kita bantu. Kita kirim pelatih kita ke sana. Yang sudah-sudah sih seperti itu. Pasti kita bantu kalau kita minta. Cuman kondisinya aja saat ini yang belum bisa karena masih ada pandemi ini. Tapi biasanya pasti kita bantu. Asal ada permintaan dari provinsi, pasti kita bantu untuk mengirimkan pelatih. Ya, terima kasih Pak Albert. Mudah-mudahan itu menjawab ya, Mas Darmawan. Ada lagi untuk pertanyaan seputar sejarah atau organisasi? Oke, kalau gitu terima kasih waktunya hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi oleh Pak Albert, Pak Sony, Coach Andy, dan lainnya bermanfaat. Mungkin untuk minggu depan akan lebih menarik lagi karena kita mulai bahas tentang kriket, tentang olahraganya. Minggu depan akan ada di waktu yang sama, di jam yang sama, di linknya nanti akan kita bagikan. Mungkin linknya akan yang baru. Jadi sekali lagi mungkin kita ingatkan partisipasi kalian di 3 sesi ini nanti yang menentukan dapatnya sertifikat online atau tidak. Jadi ya diharapkan kedatangannya di webinar sesi kedua selanjutnya. Oke, untuk kalau gitu terima kasih. Agenda terakhir kita foto bareng, jadi kameranya dinyalain supaya ada bukti juga. Hari ini ada 53 partisipan. Kamera nyalain. Pasti senyum atau gimana nih? Bebas. Pegang bed apa? Ini boleh di unmute ya kalau mau ngomong sama yang lain, bebas silaturahmi. Ya, PCI juga mengucapkan selamat Hari Raya ya. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat semuanya. Ya, sama-sama Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. 1, 2. Melvin. Pegang bed nggak? Ya, boleh kalau ada. Page 2 sebentar. 3 page soalnya. Masih banyak yang belum nyala nih kamera. Hai, Coach Andy. Jandi. Om Sony. Oke, halo. 1, 2. Halo Anissa. Surya. Jadi kita juga page 3. Foto lagi ya. 1, 2. Instagram kita juga tiap Kamis ada ini ya. Ada talk show di Instagram. Biasanya sama atlet-atlet tim nasional. Ya, cuma minggu dulu kemarin. Jadi kita mulai minggu depan lagi.
Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih semuanya. Sama-sama. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Selamat Lebaran. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam kenal. Maaf lahir batin. Batin. Dadah. Sampai jumpa depan.